Sobat Drawset dimanapun Anda berada, terima kasih sudah membuka video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing latihan membuat bentukan seperti yang ada di sebelah kiri. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Drawset Enterprise Plus. Jadi Drawset ini adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk pembuatan drawing atau gambar kerja, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke, baik, kita langsung mulai saja untuk latihan membuat bentukannya. Di sini saya akan mulai dari membuat lingkaran atau circle, lalu kita tempatkan sembarang. Kemudian di sini kita masuk ke optionnya, kita ketikkan D untuk diameter. Kemudian di sini kita berikan diameternya 400. Kemudian kita klik enter. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat lain lagi. Lalu kita klik enter. Di sini kita mulai dari center lingkarannya, lalu kita geser ke arah kanan menyentuh lingkarannya. Kemudian di sini kita akan perbanyak menggunakan perintah array. Lalu kita klik enter. Di sini untuk specify entities-nya kita bisa klik bagian ini, lalu kita bisa pilih garisnya, lalu kita klik enter. Kemudian untuk aksis point kita bisa klik center dari lingkarannya. Untuk total number kita bisa berikan 6, kemudian kita bisa klik preview, hasil array-nya seperti ini, kemudian kita klik enter untuk mengakhiri perintah array. Kemudian di sini kita akan buat lingkaran lagi yang ada di sebelah ini. Di sini kita bisa jalankan perintah circle, lalu kita tempatkan di ujung garisnya. Kemudian di sini untuk kita bisa masuk ke opsi D atau diameter. Untuk itu kemudian kita berikan diameternya 50. Kemudian kita klik enter. Nah, lalu selanjutnya kita bisa tekan enter lagi untuk masuk ke komen sebelumnya, yaitu circle. Kemudian di sini kita klik center point-nya, lalu kita berikan radiusnya 100. Oke. Sebentar. Di sini kita bisa masuk ke komen ke option diameter, jadi kita bisa klik ketikan D, lalu kita klik enter, lalu kemudian baru kita masukkan nominal diameternya yaitu 100, lalu kita klik enter. Jadinya seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat garis yang ada di sebelah sini, jadi kita bisa ketikkan perintah offset, lalu di sini untuk offset distance-nya kita berikan 10, jadi specify distance-nya kita bisa ketikkan 10, lalu kita klik enter. Kemudian kita klik garis yang ada di sini ke arah bagian kiri dan ke arah bagian kanan seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan buat bentukan radius yang ada di sebelah sini. Jadi kita bisa masuk ke comment circle lagi. Kemudian di sini kita bisa pilih opsi TTR atau tangent radius. Lalu kita klik enter. Di sini untuk first tangency-nya kita bisa klik bagian ini dan bagian ini. Lalu untuk radiusnya kita bisa ketikkan 20. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita buat sekali lagi untuk radiusnya. Kemudian kita masukkan optionnya TTR. Lalu kita klik enter. Kita klik first tangency dan second tangency-nya. Kemudian kita klik enter sekali lagi. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian nanti bagian ini tinggal kita trim. Jadi kita bisa masuk ke comment trim, lalu kita bisa select bagian yang ini, lalu kita klik enter,
lalu kita buang bagian yang ada di sini. Oke, jadi bagian ini kita buang. Oke, kemudian di sini kita akan buat garis yang ini. Jadi di sini kita bisa offset, lalu di bagian specify distance kita bisa berikan 115/2 atau dibagi 2, lalu kita klik enter. Kemudian di sini kita bisa pilih source entity-nya yang ini ke arah atas, kemudian kita jalankan perintah offset lagi. Untuk specify distance-nya kita bisa berikan 75/2 atau dibagi 2, kemudian kita klik enter sekali lagi. Lalu kita pilih garis yang ada di sini, kita geser ke arah atas. Jadinya seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita akan lakukan mirror supaya lingkaran yang ada di sini dan garisnya ada di sebelah kiri juga. Jadi di sini kita bisa masuk ke command mirror, lalu kita pilih bagian yang mau kita mirror, yaitu bagian lingkaran dan garis yang ada di sini. Kemudian kita klik enter. Untuk start point of mirror lines-nya kita bisa pilih center dari lingkaran yang ada di sini. Kemudian kita geser ke arah atas, lalu kita klik sekali lagi, lalu kemudian kita klik enter. Jadinya seperti ini. Oke. Untuk garis ini bisa kita extend ke arah kiri, jadi kita bisa jalankan perintah extend untuk menyambungkan garisnya, kemudian kita klik enter. Untuk batas dari yang akan kita sambung, kita bisa pilih garis yang di sini. Kemudian kita klik enter. Nah, bagian yang mau kita sambung garisnya kita tinggal pilih saja, yaitu bagian ini dan yang ini. Oke. Kemudian nanti bagian ini tinggal kita trim. Jadi kita bisa jalankan perintah trim, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita bisa pilih ketiga dari garisnya, kemudian kita klik enter sekali lagi. Lalu selanjutnya kita bisa klik di bagian yang mau kita potong. Contohnya seperti ini. Oke. Oke. Lalu selanjutnya nanti kita akan potong lagi bagian garis yang di bagian bawah ini. Jadi kita bisa jalankan perintah trim, kemudian kita klik enter, lalu kita seleksi bagian yang mau kita potong, kemudian kita klik enter lagi. Nah, di sini selanjutnya kita bisa pilih bagian ini dan yang ini. Oke, jadinya seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita akan buat bentukan radius di sebelah sini. Jadi kita bisa jalankan perintah select. Kemudian kita klik enter. Lalu untuk radiusnya kita bisa inputkan 20. Lalu kita klik di garis yang mau kita buat radius, yaitu bagian ini dan ini. Nah, untuk masuk ke command select-nya lagi, kita bisa ketikkan enter. Nah, di sini karena radiusnya masih sama, jadi tinggal kita klik di garis yang akan mau kita select. Oke, jadi seperti ini. Oke, lalu selanjutnya di sini kita akan buat line lagi. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita bisa pilih center dari lingkaran yang ada di sini dan yang ada di sini. Kemudian kita akan lakukan offset. Jadi kita bisa masuk ke perintah offset. Di sini untuk offset distance-nya kita bisa berikan 10. Lalu kita klik enter. Kemudian di bagian source entity-nya kita bisa klik garis ini.
geser ke arah atas, dan klik di garis ini, geser ke arah bawah. Jadinya seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat lingkaran lagi. Di sini untuk optionnya kita bisa pilih ketikan TTR atau tangent radius. Untuk first tangensinya kita bisa klik di sini, second tangensinya pilih yang ini. Kemudian untuk specify radiusnya kita bisa ketikkan 20. Lalu kita klik enter. Nah, jadinya seperti ini. Untuk bagian kiri sama, jadi tinggal kita mirror saja. Di sini specify entitiesnya bagian ini, kemudian klik enter. Start point-nya center dari lingkaran ini, geser ke arah atas, kemudian kita klik enter sekali lagi. Oke. Kemudian di sini kita akan lakukan trim, jadi kita bisa seleksi bagian yang mau kita potong atau bagian yang jadi batas potongannya. Kemudian kita tinggal pilih bagian yang mau kita hilangkan atau yang mau kita potong. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Oke, untuk membuat bagian atas kita bisa hapus saja bagian yang atas terlebih dahulu. Kemudian kita klik enter. Nah, nanti kita bisa memanfaatkan command mirror, lalu kita pilih bagian yang ini. Jadi di sini kita bisa langsung jalankan perintah mirror, lalu kita klik enter. Kemudian di sini kita bisa seleksi radius dan garis yang ada di sini. Kemudian kita klik enter sekali lagi. Untuk start point of mirror lines-nya kita bisa klik garis yang ini. Nah, nanti kita geser ke arah kiri, kemudian kita klik enter. Oke, jadinya seperti ini. Oke. Nah, nanti untuk bagian ini kita hapus saja. Jadi bagian ini tidak kita butuhkan, nanti kita tinggal array saja untuk memperbanyak lingkaran dan garis yang ada di sini. Oke, di sini kita bisa hapus lagi. Lalu bagian ini juga kita akan hapus. Oke, untuk selanjutnya di sini kita jalankan perintah array. Kemudian kita pilih circular. Nah, kemudian di bagian specify entities kita bisa pilih lingkaran yang ada di sebelah kiri. Kemudian bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan jangan lupa radiusnya juga kita pilih. Oke, nah seperti ini. Bagian ini juga. Nah, kalau sudah, kita bisa klik enter. Kemudian untuk aksis poinnya kita bisa select center dari lingkarannya. Untuk total numbernya kita berikan 6. Kemudian untuk melihat hasilnya kita bisa klik preview. Oke, jadinya seperti ini. Kalau sudah sesuai antara preview nanti dengan hasil jadinya, kita bisa klik enter. Oke, jadinya seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat garis putus-putus seperti ini, nanti kita bisa klik dulu di bagian layer ya. Di sini ada bagian line type atau tipe garis. Kita bisa klik other terlebih dahulu. Kemudian jika line style-nya belum ada di sini, kita bisa klik load terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini kita bisa pilih line style sesuai keinginan yang kita mau. Contohnya seperti ini. Kemudian nanti kita klik OK. Lalu kita klik OK sekali lagi. Oke. Kemudian untuk merubah garis yang ada sebelumnya, kita bisa memanfaatkan
uh, comment properties. Jadi kita bisa klik di icon yang seperti ini untuk masuk ke comment propertiesnya. Nanti akan tersedia panel di sebelah kanan. Kemudian kita bisa seleksi bagian yang mau kita ganti garisnya. Oke, kemudian di sini di bagian line style control kita bisa pilih dash dot atau line style yang tadi kita sudah buat sebelumnya. Kemudian nanti di bagian line scale kita bisa atur untuk besar kecil dari garis yang kita buat. Misalkan kita bisa berikan seperti ini 50. Kemudian kita bisa seleksi lagi. Nah, di bagian line color kita bisa merubah warna dari garis yang tadi kita sudah buat. Oke, jadinya seperti ini. Oke. Kemudian di sini untuk garis yang seperti ini kita akan samakan dengan garis putus-putus yang baru saja kita buat. Jadi kita bisa manfaatkan properties painter. Kemudian di sini kita bisa klik di bagian garis putus-putus, kemudian klik di bagian ini. Jadinya seperti ini. Kita tinggal goreskan saja ke garis yang mau kita rubah. Oke, jadinya seperti ini. Untuk tutorial cara latihan membuat bentukan seperti ini sudah selesai. Sekian informasi dari saya, semoga dapat membantu dan mempercepat pekerjaan Anda. Terima kasih.